Terkadang ada kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ada masa-masa di mana seseorang hampir kehilangan pengharapan. Ada saat di mana seseorang hampir kehilangan pengharapan untuk melihat bahwa hari-hari hidup yang ia jalani adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu ada saat di mana juga dalam kehidupan kita orang bertanya begini, Tuhan, sampai kapan? Ketika kita mengalami berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan dalam hidup, bahkan ada orang mengalami keterpurukan dalam kehidupan sampai putus asa, kehilangan pengharapan. Ada orang bertanya, Tuhan, mau sampai kapan ini waktu? Ada orang bilang kita sudah berdoa tetapi sepertinya keadaan belum berubah. Ada juga yang mengatakan kita sudah berusaha tetapi persoalan justru semakin berat. Kita sudah melayani tetapi seolah-olah hasilnya belum terlihat. Bahkan terkadang keadaan yang lebih buruk setelah kita mulai melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada orang bilang kita hidup sesuai dengan aturannya Tuhan, kita hidup taat setia melakukan kehendak Tuhan, tapi rasanya kita kehidupan selalu mengalami keterpurukan. Ada keputusasaan dalam kehidupan, dan karena itu saudara-saudara, kalau tolong membaca catatan firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 ini, sepertinya itu juga yang dialami oleh Musa dan umat Israel. Musa dan umat Israel yang sementara mengalami keputusasaan dalam hidup. Mereka mengalami penderitaan oleh karena ketika berada di Mesir mereka mengalami penindasan yang sungguh sangat luar biasa. Ketika Musa sebagai seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada umat Israel, justru apa yang ia lakukan ketika dia menyampaikan berita firman Tuhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, rasanya Musa berpikir bahwa seolah-olah apa yang dia sampaikan kepada Tuhan Allah belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu sempat dia merintih, dia menangis, dia meratap dalam catatan pasalnya yang sebelumnya, sempat dia tidak akan mengungkapkan ungkapan kegelisahan yang ia alami. Dia mengalami krisis kepercayaan dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dilakukan. Waktu Tuhan Allah bilang, Musa menghadapi Firaun, kemudian sampaikanlah sesuatu hal yang sangat penting sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah Pak Musa. Musa bilang begini Pak Firaun, kasih bebas ini umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Justru ditemui bahwa Firaun makin menindas umat Israel. Justru Firaun semakin mengeraskan hati, dan justru Firaun melakukan apa yang sebenarnya membuat umat Israel atau bangsa kala itu semakin mengalami keterpurukan dalam hidup. Israel harus bekerja lebih keras lagi. Mereka tidak lagi diberikan jerami, tetapi tetap dituntut menghasilkan batu bata yang sama. Akibatnya bangsa Israel kecewa kepada Musa. Kan salah satu penindasan yang dilakukan oleh Firaun kali itu kepada umat Israel ketika ada di Mesir, suruh bikin batu bata sebanyak mungkin. Dan karena itu mereka seolah-olah dipaksa, mereka tetap terus mengupayakan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Firaun. Dan ketika dalam penderitaan, dalam penindasan yang dilakukan oleh Firaun kepada umat Israel, waktu Musa tampil untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Allah Firaun, ketika Firaun mengeraskan hatinya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Musa bilang, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita sampaikan kepada Firaun, tetapi justru tidak ada jawaban yang baik yang dinyatakan dan ditunjukkan, malahan semakin menindas umat kala itu. Dan karena itu Musa pun datang kepada Tuhan. Kalau orang baca pasalnya yang kelima, saudara-saudara,
Sepertinya saudara-saudara, Musa sedang mengalami krisis kepercayaan. Tetapi justru dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan berfirman kepada Musa melalui Keluaran pasalnya yang ke-6. Apa ini? Tuhan bilang, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Jadi dia bilang, Musa, nantinya ngana akan lihat apa yang akan kita bikin Pak Firaun. Bahwa Tuhan sedang mengarahkan perhatian Musa dari keterbatasan dirinya kepada kuasa Allah. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan yang dimiliki oleh Musa, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan karena itu, saudara-saudara, yang pertama saya mau katakan di sini bahwa ketika keadaan semakin buruk, maka Allah tetap bekerja. Di saat keadaan semakin buruk, bukan berarti Allah tidak bekerja, tapi Dia sementara bekerja dan merenda segala sesuatu menjadi baik adanya. Musa berpikir, saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi mengapa keadaan makin buruk? Bukankah pertanyaan ini juga sering kali orang tanyakan ketika orang menjalani kehidupan? Ada orang bilang, kenapa setelah saya berdoa masalah belum selesai? Ada orang bilang, kita berdoa secara berulang-ulang kali, rupanya kita setiap berdoa kita punya masalah bukan lebih berkurang, tetapi malahan semakin bertambah. Ada juga orang yang berkata, kenapa setelah saya melayani Tuhan justru saya mengalami banyak tekanan? Kenapa saat kita memberi diri untuk melakukan tanggung jawab pengabdian untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, justru itu tantangan, itu penderitaan seolah-olah kita alami? Ada juga yang bertanya, kenapa setelah saya berdamai justru konflik masih sering terjadi? Orang bilang, kita berdamai dengan tapi diri, matu konflik, tuh masalah yang tidak habis-habis. Dan karena itu Keluaran mengajarkan bahwa keadaan yang semakin buruk bukan berarti Allah berhenti bekerja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Dia sementara merenda segala sesuatu yang baik. Firaun memang semakin keras, Israel memang semakin menderita, Musa memang semakin merasa gagal. Tetapi Allah berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, bahwa kuasa kasih Allah yang dahsyat dan sempurna akan dinyatakan. Dan ini merupakan bagian dari sebuah ungkapan penghiburan yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan bangsa Israel, tetapi juga sebuah pengharapan hidup yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan kita umat manusia yang sementara mengalami kegelisahan dalam kehidupan. Ini adalah sebuah ungkapan yang hendak akan mengingatkan kita bahwa janji Allah sempurna dinyatakan. Apa yang kita lihat bukan seluruh cerita yang sedang Allah kerjakan. Kita hanya melihat satu bagian dari perjalanan Allah yang melihat keseluruhan. Jadi orang ada lihat cuma sebagian dari cerita yang ada, tetapi Allah melihat seluruh keseluruhan dari cerita kehidupan umat manusia. Dan karena itu poin kedua yang mau saya sampaikan, bahwa Allah bertindak karena Ia setia kepada janji. Allah bertindak karena Dia setia kepada janji. Kalau tolong baca Keluaran 6 ayat 2 sampai 5, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi Dia mau menyampaikan kembali identitas dirinya. Dan karena itu Dia bilang, akulah Tuhan. Ketika Dia bilang akulah Tuhan, sebenarnya ungkapan ini hendak akan menunjukkan kepada umat Tuhan kalau kita ini adalah Tuhan yang sanggup untuk berperkara, mendatangkan berkat dan sukacita, sekalipun mereka ditindas, mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tetap Allah akan tetap
Sehingga kemudian Allah mengingatkan Musa tentang janjinya kepada leluhur mereka, yaitu tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji yang sudah Tuhan sampaikan kepada leluhur mereka. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah ingin agar supaya Musa memahami bahwa pembebasan Israel bukanlah rencana baru yang muncul karena keadaan yang sedang buruk, tetapi pembebasan Israel adalah penggenapan janji Allah ketika Allah berkata bahwa Ia telah mendengar terangan umat yang ada dalam itu. Tuhan Allah dengar dorang penjeritan hati. Tuhan Allah dengar dorang ungkapan hati, dorang tangisan, dorang air mata, setiap kesusahan. Tuhan tahu sama dengan dorang. Apapun Tuhan tidak tahu dorang pergumulan. Apapun Tuhan tidak tahu dorang penderitaan. Bahwa setiap penderitaan dan kesengsaraan yang dorang alami di dunia ini semua ada dalam pemantauan Tuhan Allah. Dan karena itu ketika dia bilang begini, aku yang menuju atau menuju kepada Allah sendiri, dia bilang, aku telah mengingat perjanjianku. Maka Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Ketika Alkitab berkata bahwa Allah mengingat, bukan berarti sebelumnya Allah telah lupa, tapi artinya bahwa Allah bertindak berdasarkan kesetiaannya terhadap perjanjian. Maka kita belajar bahwa kalau manusia dapat berubah, situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi satu yang tidak pernah berubah, kasih Allah yang setia. Ada orang bilang begini, dia ngomong so berubah sekali. Kalau dulu dia tidak begitu, mas sekarang kapas tuh setiap kali kita berhadapan dengan dia, rupa sunya tidak sama dengan dulu. Kalau dulu orang akrab, kalau dulu ketika membaca cerita dia jelas sambut sekali, mas sekarang kapas tuh dia so berubah. Maka saya katakan begini, bahwa manusia dapat berubah, situasi dapat berubah, tetapi satu hal yang pasti, bahwa kasih Allah kita tidak pernah berubah. Dan karena itu saudara-saudara, poin ketiga yang mau saya katakan di sini, Allah bukan hanya membebaskan umat Israel, tetapi juga Dia menjadikan kita umatnya. Dia bukan cuma dengar jeritan hati umat Israel, Dia bukan cuma dengar jeritan hati yang disampaikan oleh Musa, Dia bukan cuma lihat itu rintihan, ratapan, tangisan dan air mata, tetapi juga dikatakan bahwa Dia menjadikan kita sebagai umatnya. Dan kalaupun kita disebut sebagai umatnya, maka Allah akan tetap terus mendatangkan berkat dalam hidup ini. Sekalipun banyak beban dan persoalan, janji Allah yang setia menyempurnakan kehidupan kita. Kalau tolong baca saudara-saudara ayat 6 sampai 8, ada 7 kali ungkapan jaminan firman Tuhan. Di bagian ini kita menemukan beberapa kali ungkapan aku akan, sebagai kalimat-kalimat yang akan menguatkan umat kala itu. Pertama ada bilang, aku akan membawa kamu keluar, aku akan membebaskan kamu, aku akan menebus kamu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, aku akan membawa kamu ke negeri itu, dan aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan berkata demikian, maka Allah sendirilah yang akan bertindak, bukan manusia yang bertindak. Jadi ketika dalam keadaan yang memang frustasi sekali, ada orang bilang susah sekali kita, sakit tapi kepala aja pikir-pikir ini kenyataan hidup, pergumulan yang tidak habis-habis. Ingat saudara-saudara, ketika orang soalnya tidak mampu, kita angkat tangan, berserah kepada Tuhan, maka Dia turun campur tangan untuk menjawab setiap keluh kesah yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa pembebasan Israel pertama merupakan karya Allah. Jadi merupakan karya Allah. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, bahwa Allah tidak hanya berkata, aku akan membawa kamu keluar dari Mesir, tetapi juga Allah berkata bahwa aku akan mengangkat kamu menjadi umat
Dan ini sangat penting bahwa ternyata tujuan keselamatan bukan sekedar keluar dari masalah. Tujuan keselamatan adalah masuk ke dalam relasi dengan Allah. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, keluarkan saya dari masalah ini. Tetapi Tuhan menghendaki sesuatu yang lebih dalam lagi untuk kita alami. Dan karena itu dia bilang, aku akan membawa engkau semakin dekat kepadamu. Karena lain kali orang lebih banyak berhubungan, lebih dekat dia dengan Tuhan. Ada juga orang lebih banyak berkat, saking terlena dengan berkat-berkat yang ada, lupa untuk bersyukur walaupun nyadak sembuh. Dan karena itu ada poin keempat yang mau saya katakan, bahwa penderitaan dapat membuat manusia sulit mendengar pengharapan. Sama dengan turun baca Keluaran 6 ayat 9. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan. Kenapa ini umat Israel tidak mendengarkan? Waktu Tuhan Allah bilang, Tuhan, sedangkan umat Israel saja tidak dengar Pak kita, no apalagi ini Firaun. Bukan berarti umat Israel saja tidak mau dengar, tetapi kala itu mereka sementara mengalami keadaan yang putus asa. Kenapa orang putus asa? Karena orang berpikir, sedangkan Musa minta langsung ke Firaun, dia nyendak beken, apalagi kong kesian bagaimana orang kehidupan. Musa so dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mak Firaun tidak dengar, dan karena itu mereka mengalami keputusasaan dalam hidup. Ini adalah gambaran manusia yang sangat nyata. Ketika orang mengalami keputusasaan, lain kali dia sudah satu tahun itu ungkapan-ungkapan penghiburan. Supaya banyak itu kalimat-kalimat yang tidak akan menguatkan kita. Lain kali orang masih mau dengar. Karena apa? Lain kali orang bilang, Nana cuma jago bilang, Nana cuma jago bicara. Coba kok Nana alami sendiri itu pergumulan. Coba Nana alami sendiri apa yang kita ada rasa. Cuma jago bicara. Dan karena itu ini Musa dia bilang, ini umat Israel semua mau dengar Pak kita Tuhan. Penderitaan dapat membuat manusia sulit mendengar pengharapan. Dan karena itu firman Tuhan kembali memberikan sebuah penekanan agar supaya umat Israel pun Musa di dalamnya melihat bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tepat. Kalau tolong belajar dari firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat dan kita paham. Bahwa pertama, Allah yang memanggil adalah Allah yang selalu menyertai. Dia panggil umat Israel, dia panggil Musa, dia juga panggil orang semua, maka dia siap untuk menyertai kehidupan kita. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar. Dia bilang bahwa dia tetap terus mengingat perjanjian yang dia sudah bikin dengan dia ke leluhur, maka Tuhan pasti akan membebaskan dan menjadikan mereka umat yang sangat dikasihi. Dan Allah yang memulai pembebasan adalah Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena itu jangan menyerah dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Termasuk jangan pernah kita menyerah dalam pelayanan. Jangan berhenti berharap dan jangan mengukur kesetiaan Allah berdasarkan beratnya keadaan hari ini. Tetapi tetaplah percaya, sebab di balik keadaan berubah, Allah sedang mengerjakan rencana.